padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Selasa 14 Januari 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Oliva PRR, renungan akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa Engkau, yang kudus dari Allah."
Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, di sini menggambarkan Yesus mengajar di sinagoga di Kapernaum. Di tengah pengajarannya, seorang pria kerasukan roh jahat, ia berteriak dan mengacaukan suasana. Namun dengan tegas, Yesus memerintahkan roh jahat itu untuk keluar dari pria tersebut. Dan roh jahat itu pun tunduk dan keluar, meninggalkan pria itu dalam keadaan sehat. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, peristiwa ini menunjukkan kuasa firman Tuhan yang sangat luar biasa dalam mengalahkan kuasa kegelapan. Roh jahat yang menguasai pria itu takluk kepada perkataan Yesus yang menunjukkan bahwa firman Tuhan memiliki kekuatan untuk membebaskan dan memulihkan manusia. Peristiwa ini dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena melalui firman Tuhan adalah pedoman hidup kita atau sebagai sumber kekuatan dan senjata untuk melawan kejahatan. Tentunya kita juga berani untuk bersaksi. Nah, seperti Yesus yang berani menghadapi roh jahat, nah kita juga harus berani bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan takut untuk berbicara tentang iman kita, bahkan di tengah tantangan dan juga kesulitan. Kita juga perlu menerima kuasa firman. Kita dapat merasakan kuasa firman Tuhan dalam hidup kita melalui doa dan juga merenungkan sabda Tuhan, serta bukan hanya merenungkan tetapi dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikut, kita berusaha untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita ketahui dalam firman Tuhan. Nah, yang pertama, tantangan dalam kehidupan. Nah, kita semua tentunya menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup kita. Dan kita selalu mengingat bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan juga penghiburan bagi kita. Dalam menghadapi tantangan tentunya ada kejahatan yang mungkin terkadang kita kurang menyadari hal tersebut, tetapi kita berjuang dan berusaha untuk menghadapi setiap situasi yang kita alami. Dalam menghadapi setiap kesulitan atau situasi-situasi seperti itu, tentunya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir bersama kita. Ia selalu memberikan kita jalan keluar ketika kita mengalami kesulitan atau tantangan yang sangat membuat kita mungkin kadang kita ingin menyerah atau ingin berlari dari kesulitan tersebut. Untuk itu Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, mari kita berusaha untuk selalu berharap pada Tuhan dan selalu menaruh keyakinan serta kepercayaan bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dalam situasi apapun. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube
doa kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka. Mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak dan para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap Dikala hati terasa
kekuatan ketika terbersit sejuta angan. Doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan, tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau